Sabtu malam minggu di Stadion Utama Sumatera Utara akan ada pertandingan yang sangat panas dan membara. PSMS Medan akan menjamu Sumsel United, dan ini bukan sekedar bicara harga diri semata, tapi ini juga bicara siapa yang akan tersenyum di akhir pertandingan, siapa yang akan membungkus 3 poin. Dan tentu saja PSMS Medan punya ambisi untuk meraih kemenangan di hadapan publik dan pendukungnya sendiri. PSMS versus Sumsel United, 2 kemenangan di musim ini, 1 di Medan, 1 di Sumsel ya. Jadi ini adalah pertarungan ketiga di putaran ketiga yang akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, ini adalah preview match laga antara PSMS versus Sumsel United. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola. Sobat-sobatku yang luar biasa, di pertandingan nanti kick off-nya akan berlangsung pukul 19.00 ya. 19.00, dan tentu saja Stadion Utama Sumatera Utara akan menjadi arena penentuan. Karena sebelumnya 2 tim ini sama-sama saling mengalahkan baik di putaran pertama maupun di putaran kedua. Untuk skema taktikal, kalau melihat gaya dari Coach Eko Pujianto dan juga Coach Neil Maizar ya, kita coba bahas dulu untuk PSMS ya, dengan formasi 4-3-3 atau juga bisa berubah menjadi 4-2-3-1, karena ini sebenarnya fleksibel saja, tergantung bagaimana lawan menyikapi skema yang dimainkan. Nah, kalau seperti ini maka mau tidak mau penguasaan bola atau pressing di awal harus benar-benar bisa diterapkan oleh PSMS Medan. Tentu saja lini tengah harus bisa dikuasai, dan Coach Eko biasanya ini lebih menekankan pada transisi cepat dari bertahan ke menyerang ya. Dan dia sangat piawai sekali dalam memanfaatkan sayap untuk kelebaran menciptakan peluang. Apalagi saat ini sayap di kanan sudah ada Anthony yang cukup bagus penampilannya kemarin. Dan kemudian juga PSMS mampu melakukan build up dari belakang untuk mengontrol tempo dan memancing lawan keluar dari bloknya. Jadi kalau kita lihat kekuatan PSMS sejak dipegang oleh Coach Eko Pujianto, mereka selalu mampu untuk melakukan tekanan awal setelah kick off, kemudian bagaimana 2 sayapnya agresif. Meskipun kali ini mungkin Ari Maring tidak akan bermain ya, tapi bisa jadi ada di sana masih ada banyak pemain yang bisa dimainkan, termasuk juga mungkin Rival Lastori juga dimainkan sejak awal. Nah, kemudian bagaimana PSMS bisa memanfaatkan umpan ke dalam kotak. Tentu saja satu lagi faktor pendukung adalah supporter ya, fans PSMS Medan, pendukung fanatik dan setia yang kita harapkan terus memberikan dukungan sepanjang laga. Tapi ada tantangan yang harus disikapi oleh PSMS Medan ketika menghadapi Sumsel United ini. Bagaimana nanti transisi bertahan yang kadang-kadang terlambat ya jika fullbacknya terlalu tinggi. Nah, kemudian ketergantungan pada 1-2 kreator ini bisa membuat serangan kurang variatif. Nah, di sini kita mendengar bahwa Clayton sebagai striker tambahan bisa saja akan menjalani debut bersama PSMS di laga ini. Dan mungkin bisa jadi dia menjadi target man, bisa jadi menjadi penyerang sayap, tapi yang pasti kita berharap kemampuannya memanfaatkan setiap peluang bisa dikonversi menjadi gol ya. Jadi penempatan dan koneksinya dengan sayap akan menentukan efektivitas PSMS di laga menghadapi Sumsel United. Selain itu kita coba mengulas dulu Neil Maizar dengan skema taktikal yang biasa dia mainkan untuk Sumsel United. Kalau Neil Maizar kita tahu bahwa dia cenderung disiplin ya, disiplin struktur, kemudian juga fokus pada ball possession yang seimbang dan juga serangan cepat lewat counter. Nah, kalau skema taktikalnya dia lebih dominan memakai 4-2-3-1. Dan kalau dalam posisi bertahan dia biasanya
juga langsung memainkan 4-1-4-1 dengan dua gelandang yang sangat defensif, yang stabil dalam melindungi backline ya. Kalau kekuatan Sumsel, Papa lihat ada di blok pertahanannya yang kompak. Kemudian mereka punya kemampuan melakukan serangan balik cepat dan juga pemain yang memaksakan diri, memaksa kelebaran ya, memanfaatkan kelebaran lapangan. Tentu saja satu lagi motivasi yang tinggi ya. Mereka juga ingin menjaga dan mendapatkan poin di kandang PSMS Medan dan untuk terus menjaga jarak dengan klasemen di atas. Nah, jadi ini sangat menarik, nanti akan ada duel di lini tengah, akan ada juga transisi di mana PSMS nanti akan mencoba menguasai bola dan memaksa permainan lebih cepat, sementara Sumsel akan lebih dominan memanfaatkan transisi untuk menyerang dan melihat ruang yang ditinggalkan oleh PSMS. Nah, pemanfaatan bola-bola mati di sini sangat-sangat diharapkan sekali ya, kemampuan PSMS untuk memanfaatkan bola set piece. Kemudian kalau dari sisi pemain kunci, PSMS masih tetap ya pemain kuncinya di belakang ada Kim ya. Kemudian juga di tengah nanti akan ada juga pemain yang sudah beberapa kali dimainkan cukup bagus, Farhan juga cukup bagus. Kemudian juga mungkin Clayton nanti akan bisa dimainkan juga. Nah, kalau menyikapi Arimari yang tidak bisa bermain, ini Coach Eko punya banyak pilihan sebenarnya untuk bisa memainkan pemain-pemain yang selama menjadi pemain pelapis ya. Untuk Sumsel, gelandang bertahan mereka punya kemampuan yang cukup bagus dalam memutus aliran serangan dan mereka juga punya penyerang utama yang cukup kuat untuk menjaga dan mengeksekusi bola menuju gawang atau daerah pertahanan lawan. Sobat-sobatku, kalau dari sisi kondisi ya, di putaran pertama PSMS menang 2-0, kemudian di putaran kedua Sumsel menang 2-1 di Palembang. Jadi ini adalah partai yang sangat seru ya. Ini menjadi duel lapangan tengah dan juga duel di ruang belakang fullback PSMS. Sehingga kita akan melihat bagaimana dua pertemuan sebelumnya menunjukkan satu hal yang sama ya. Tim yang lebih efektif, dia yang menang. Ketika Medan tuan rumah kemarin, dia lebih efektif, dia menang. Ketika Sumsel kemarin lebih efektif, dia yang menang. Jadi kalau prediksi laga ini, 15 menit pertama, PSMS akan jor-joran melakukan tekanan habis-habisan, tempo langsung dinaikkan, ya tempo tinggi, crossingnya juga, shooting jarak jauh, second line akan dikasih kesempatan untuk membombardir gawang Sumsel United. Nah, kalau kemudian menit 20 sampai 45 Sumsel juga berani keluar, maka pertandingan akan semakin lebih menarik dan untuk disaksikan ya. Di babak kedua kalau pasti imbang juga pertandingan akan jauh lebih terbuka, ruang akan makin besar dan disinilah kita berharap peranan seorang Clayton untuk bisa merusak ataupun mengeksploitasi ruang pertahanan Sumsel United. Jadi di kandang harusnya PSMS bisa memanfaatkan atmosfer yang positif ya. Dan ini harus bisa menjadi senjata tambahan bagi PSMS untuk menaklukkan Sumsel United. Untuk prediksi Papa Tola berharap PSMS tentunya bisa menang dan kalau bisa selisih 2 gol. Karena perlu juga untuk menambah pundi-pundi gol. Karena di putaran ketiga ini selain poin, gol memasukkan dan kemasukan juga sangat berpengaruh. Jadi kalau sayap-sayap PSMS nanti ketemu dengan fullbacknya Sumsel, ini PSMS tergantung pada lebar permainan. Jadi akan ada cut inside, kemudian melepaskan tendangan jarak menengah dan juga mengirim crossing yang tepat. Nah di sini faktor stamina juga sangat berpengaruh ya sobat ya. Dan kita tahu bahwa duel mental pun akan terjadi ini, kapten dengan kapten. Kemudian juga bagaimana strategi Neil Maizar yang juga kita tahu musim lalu dia adalah arsitek atau pelatihnya PSMS Medan. Dan di sini Eko Pujianto juga harus membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi pelatih PSMS musim ini. Jadi siapa yang akan berpotensi menjadi pembeda? Bagaimana gambaran akhir duel nanti? Mari kita saksikan sobat. Itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di preview match ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian.
Ribak sude. PSMS 3 poin. Ayo PSMS. Bikin malu Sumsel United. Ayo PSMS. Bikin malu Sumsel United. Go PSMS Medan. Sampai jumpa sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe.